Saudara, ada pertanyaan paling mendasar, mengapa rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tidak kunjung disahkan? Apa kendalanya? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden KSP, Rohaini Zuhayatin. Lalu ada Ketua Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya, serta Komisioner Komnas Perempuan, Teresia Sri Endras Iswarini, Mbak Rini. Selamat malam Mbak Rini, Bung Willy, dan juga Bu Ruhaini. Selamat malam, sehat selalu. Malam, Bung Aiman. Selamat malam Mas Aiman. Iya, Halo Mas Aiman, Mas Willy, Mbak Rini. iya. Saya ke Bung Willy dulu. Bung Willy, apa sih kendalanya sampai saat ini sudah hampir 4 tahun kalau tidak salah, tidak juga disahkan, betul ya? Ya, sebenarnya kendala utamanya adalah proses politik, Bung Aiman. DPR harus kita lihat itu kan ruang pertarungan politik ya. Ada Tapi saya tanya dulu, Nasdem dalam hal ini mendorong agar RUU TPKS ini segera disahkan? Nasdem pengusul, Bung Aiman. Pengusul, Jadi ada oke. tiga pengusul, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan PKB itu pengusul, Bung Aiman. Jadi 3 fraksi itu pengusul. Nah, jadi itu fraksi yang dari awal mengusulkan rancangan undang-undang ini. Nah, prosesnya ini saya kebetulan Ketua Panja, itu DPR dalam rangka penyusunan naskah. Jadi sebelumnya ini kan di Komisi 8, Bung Aiman. Ya. Nah, karena di Komisi 8 nggak dibahas, bahkan sempat keluar dari prolegnas, akhirnya kami di Badan Legislasi menarik ini menjadi hak inisiatif dari Badan Legislasi, Bung Aiman. Lalu kemudian dibahas dan panja berjalan. Nah, sebenarnya tinggal pleno aja, Bung Aiman. Naskahnya sudah hampir selesai ya. Beberapa hal-hal yang krusial yang menjadi perdebatan publik itu sudah selesai. Banyak opini yang mengatakan ini rancangan undang-undang untuk legalisasi free sex, LGBT, dan lain sebagainya. Itu bisa dibuktikan sama sekali tidak ada. Bahkan hal yang ditakutkan tentang seksual consent itu tidak ada di dalam Persetujuan ya? ya. Yang kemudian sempat diributkan juga di Permendikbud yang baru-baru ini kita bahas begitu. Ya, problem utamanya Bung Aiman adalah keputusan politik karena sejauh ini baru 4 fraksi yang menyetujui ini, sehingga ketika di pleno kan nanti problem utamanya kalau dia kalah secara pleno itu bisa gugur undang-undangnya, Bung Aiman. Oke, Begitu. jadi kenapa belum disahkan? Boleh nggak saya katakan ada fraksi-fraksi yang masih menolak? Ya, itulah fakta politiknya, Bung Aiman. Oke, saya sebutkan misalnya fraksi PKS, PAN, P3, Golkar. Betul ya? Ya, Dan itu yang terjadi sampai saat ini, tentu itu mayoritas dong ketika dihadapkan dengan pengusul. Saya tidak bisa menghitung, tapi mayoritas ya? ya masih 4-5, Bung Aiman. 4 yang sepakat, 5 yang masih Tidak sepakat. Oke, artinya mayoritas di DPR tidak sepakat. 4 berbanding 5 kurang lebih begitulah. Iya, bahwa ada permasalahan-permasalahan termasuk juga Permendikbud yang baru saja kemudian muncul dan terjadi pro dan kontra di dalamnya, itu menjadi hal yang juga memperparah dari penolakan RUU TPKS ini, Bung Willy. Iya, sebenarnya ini ekspresi yang kemudian ditumpah ruahkan dari kemarahan terhadap tersebut ya. Jadi banyak mispersepsi sebenarnya. Ini undang-undang yang sangat dibutuhkan menjadi sebuah, kita itu mengatur mensreanya itu kekerasan, Bung Aiman. Jadi kualitas itu kan hal yang paling privacy dalam hidup kita. Yang kita atur adalah kekerasan, karena kekerasan itu kan domainnya negara, domain state. Nah, kita tidak mengatur tentang kebebasan seksual, kita tidak mengatur tentang penyimpangan seksual. Jadi ada teman-teman yang memaksakan itu semua digabungkan. Nah, nggak mungkin ya digabungkan itu, karena itu mensreanya adalah hal yang paling privacy. Nah, jadi di sana yang kemudian masih terjadi benturan, Bung Aiman. Baik, saya coba kemudian untuk menyederhanakan apa yang kemudian menjadi penolakan ke Mbak Rini. Kita tentu semua setuju bahwa kekerasan seksual harus dihapuskan. Namun ketika bicara soal RUU, maka ada pro kontra di dalamnya, yakni mengandung persetujuan. Tadi yang disebutkan konsen. Misalnya, saya harus katakan misalnya menyentuh dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan. Dengan bahasa itu saja mengandung pro dan kontra. Dan itu yang terjadi akan penolakan terhadap RUU tindak pidana kekerasan seksual ini. Jadi ada kesan melegalkan seks bebas. Benarkah demikian, Mbak Rini? Nah, sebenarnya kalau tadi kembali pada penjelasannya Bang Willy ya, RUU TPKS ini tidak bicara soal seks bebas. Hal-hal zina dan segala macam itu miskonsepsi kalau kami menyatakan.
Jadi memang sebaiknya siapapun juga itu sebaiknya membaca substansi dari draft yang sudah disampaikan, dan menurut kami draft per 1 November itu telah lebih baik ya dibandingkan draft per Agustus 2020. Ya, apa yang diperbaiki misalnya? Yang mesti disempurnakan, yang sebaiknya disempurnakan itu adalah soal kekerasan seksual siber ya. Karena ini kan menurut kami berdasarkan data ini sekarang sedang melonjak datanya. Betul. Kemudian juga sistem layanan terpadu ini juga menjadi sesuatu yang penting karena butuh upaya yang terpadu mulai dari pencegahan, penanganan sampai dengan pemulihan. Juga soal pemantauannya, kemudian juga soal penegasan hak korban atas penghapusan jejak digital ya dan hak untuk dilupakan karena seringkali kalau sudah masuk di medsos itu keluar lagi isu tentang padahal itu ada hak ya untuk dilupakan dalam konteks dan itu baik, bisa dihilangkan. Jadi jejak digital itu bisa dihilangkan, Mbak Rini. Betul, diharapkan seperti itu. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Nah, kemudian juga penegasan peran Lembaga Nasional HAM dan lembaga independen lainnya terkait pelaksanaan RUU ini. Ini menurut saya sesuatu yang mungkin bisa disempurnakan lebih jauh. Dan masih ada waktu sebenarnya bagi para panja RUU TPKS ini untuk membangun komunikasi politik, termasuk juga menjelaskan miskonsepsi cakupan pengaturan dalam RUU TPKS. Bagaimana kalau menurut Anda ini komunikasi yang harus dilakukan sehingga ini bukan apa yang kemudian dikatakan melegalkan seks bebas, tapi justru ini melindungi hak-hak kita semua termasuk juga para perempuan terkait dengan, dan anak tentu ya, terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual? Ya, pertama menurut saya Mas Aiman adalah komitmen ya, political will dari semua mereka yang ingin para pembuat kebijakan, pengambil keputusan itu. Kedua adalah membaca betul-betul substansinya sehingga miskonsepsi itu tidak melebar sedemikian liar gitu. Dan karena menurut saya substansi yang dibangun di draft per 1 November itu sudah bisa kita diskusikan dengan lebih baik gitu. Yang ketiga adalah membuka dialog seluas-luasnya karena ini masih ada ruang untuk mendiskusikan sampai dengan Desember nanti. Oleh karena itu komitmen, political will dan juga keberpihakan pada korban menjadi kunci bagi semua anggota panja maupun juga seluruh pembuat kebijakan untuk duduk bersama dan memastikan bahwa RUU TPKS ini memang harus segera memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah. Gitu. Baik, saya ke Bu Ruhaini. Bu Ruhaini, bagaimana kemudian ketika dikaitkan dengan Permendikbud bahwa tidak boleh melakukan sesuatu jika tidak dengan persetujuan? Ini kan memunculkan sebuah persepsi yang lain. Jadi kalau dengan persetujuan boleh dong. Itu yang kemudian dikhawatirkan akan memunculkan analogi seks bebas. Terima kasih Mas Aiman. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Willy dan juga sudah disampaikan oleh Mbak Rini, memang RUU TPKS ini memang sangat kompleks ya. Apalagi ketika kemudian publik kemudian juga terekspos dengan Permendikbud. Tetapi harus kita sampaikan bahwa kedua peraturan ini ya, yang satu RUU dan Permendikbud ini sebetulnya mempunyai satu tujuan yang sangat mulia, bahwa dua-duanya mendorong kita untuk segera ya menghapuskan dan juga tapi bagaimana tadi yang saya tanyakan dengan aspek bahasa tadi, apakah harus diubah atau biarkan saja dengan segala kontroversinya dan lain sebagainya? Hemat kami sebenarnya di kantor staf presiden, Mas Aiman, itu butuh titik temu ya, dan Pak Mendikbud sudah melakukan dialog dengan para tokoh ya, dan tentu kita berharap ini dalam masa-masa di mana kita mencoba untuk dapat mencari titik temu ya, bahasa apa sebetulnya yang dibutuhkan sehingga substansinya tidak kemudian larut. Misalnya diubah, kalau seandainya misalnya seperti ini, tidak boleh apabila tidak diinginkan. Itu kan tentu berbeda. Tentu punya arti yang sama dengan tanpa persetujuan. Tapi dengan bahasa yang jauh lebih mungkin acceptable, bisa diterima. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri ya, bahwa
ini masih ada ruang ya sebetulnya untuk bersama-sama mencari titik temu gitu ya. Tetapi yang terpenting bahwa substansi dari upaya untuk memberantas kekerasan seksual ini sebetulnya tidak dinafikan ya, baik oleh mereka yang sebetulnya masih menginginkan adanya revisi ataupun dari Kemendikbud. Saya kira demikian itu, Mas. Oke, terakhir saya ke Bung Willy. Bung Willy, benarkah soal bahasa ini menjadi hal yang paling krusial, yang paling sengit perdebatannya? Soal tadi misalnya soal persetujuan. Misalnya saya mengacu pada Permendikbud yang juga kemudian terjadi juga warna yang sama atau masalah yang sama di RUU TPKS. Misalnya tidak boleh menyentuh tanpa persetujuan. Tapi bisa diubah misalnya tidak boleh menyentuh yang tidak diinginkan. Tentu kan ini hal yang sama maksudnya tapi punya tingkat penerimaan yang berbeda. Benarkah itu, Bung Willy? Sebenarnya itu cuma cover saja, Bung Aiman. Cover saja? Kalau di dalam naskah itu sudah kita bereskan dan sudah diambil keputusan, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu sudah selesai, Bung Aiman, di mana daripada kita ribut-ribut, sementara undang-undang ini dibutuhkan betul oleh korban, maka kemudian seksual consent kita pinggirkan. Jadi bahasa ini sudah dirapikan sesungguhnya ya? Sudah. Jadi dan memang sebelumnya jadi permasalahan yang serius ya, Bung Willy, bahasa ini? Jadi persoalan yang sangat sensitif ya. Oh, oke. Ada memang itu kemudian ditafsirkan aneh-aneh ya, padahal substansinya nggak di sana. Tapi kita karena berpikir bagaimana perlindungan korban itu lebih utama, payung hukumnya lebih mendesak, maka kemudian kita putuskan untuk kemudian mengenyampingkan seksual consent. Nah, Mbak Rini itu naskah terakhir 17 Juli, bahkan KBGO yang dibilang Mbak Rini mention tadi sudah masuk. Apa yang jadi catatan Mbak Rini itu sudah komprehensif dimasukkan hak-hak korban, perlindungan korban, keluarga korban. Jadi kalau saya tanya, bagaimana masa depan RUU TPKS, Bung Willy? Masa depannya ya tergantung political will, pertarungan di ruang panja, Bung Aiman. Jadi kalau kita benar-benar melihat adalah terlepas dari masalah nuansa, ya ini pertarungan sebenarnya pertarungan kultural, Bung Aiman. Itu yang pertama patriarki ya. Itu yang paling kompleksitas. Jadi kalau mau jujur, Bung Aiman, apa kendala utamanya? Ya patriarki, budaya. Budaya patriarki, budaya yang memandang laki-laki di atas perempuan begitu ya? Ketidakkesetaraan lah gitu ya. Yang kedua itu relasi kuasa kan, Bung Aiman. Jadi kekerasan seksual ini banyak terjadi karena relasi kuasa gitu ya. Itu yang kemudian menjadi kendala utama dari proses penyelesaian ini. Jadi mari sama-sama, kalau dialog sudah terus saya kembangkan, dari awal saya jadi ketua panja mengedepankan dialog. Bung Aiman bisa bayangkan 100 lebih organisasi stakeholder, baik itu LSM, Ormas, dan lain sebagainya, itu saya terima untuk melakukan hearing ya, dan RDPU. Jadi kalau secara naskah sudah hampir selesai. Tinggal bagaimana political will kita bersama-sama untuk merespon, untuk kemudian bagaimana keadilan bagi si korban. Di sana lebih poin krusialnya, Bung Aiman. Jadi masih ada 5 fraksi tadi yang masih menolak, PAN, P3, PKS, Golkar, satu lagi? Demokrat, oke, Partai Demokrat. Ini yang kemudian ketika bicara komposisi, maka komposisi yang menolak ini lebih besar timbang menjadi pengusul. Salah satunya adalah pengusul Nasdem, tadi PDI Perjuangan dan juga PKB. Tentu ini menjadi pertarungan depan dan publik juga mencermati bagaimana kemudian ini diperjuangkan, tentu dengan nilai-nilai yang bisa diterima oleh mayoritas bangsa Indonesia terkait juga dengan pemilihan bahasa yang tidak memunculkan kontroversi atau pro dan kontra. Tentu ini menjadi perhatian khusus. Semua sepakat bahwa kekerasan seksual harus dihapuskan dan sesegera mungkin harus diundangkan dengan tadi pertimbangan-pertimbangan yang saya sebutkan. Terima kasih Bung Willy Aditya dari fraksi Partai Nasdem yang juga merupakan pengusul dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, dan juga Ibu Ruhaini dari KSP. Dan Mbak Rini dari Komisioner Komnas Perempuan, Teresia Sri Indrasiswarini. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat malam, sehat selalu.